Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan kita bertemu kembali di dalam kebaktian online kita pada pagi hari ini. Kita sangat bersyukur karena kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang menyembah dan memuji Tuhan. Dan saudaraku, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan memberikan uang persembahan. Amin saudaraku. Dan pemberian kita boleh dilakukan melalui scan barcode melalui aplikasi BUS dan juga melalui online banking yang tertera di screen yang ada. Dan juga kita juga boleh memberikan uang persembahan kita melalui berikan star yang ada di bawah sekali di Facebook ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau berdoa untuk uang persembahan kita dan juga untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur buat pada pagi hari ini kami bisa datang di dalam hadirat-Mu. Kami sangat diberkati lewat pujian dan penyembahan sehingga Tuhan kami bisa merasakan jamahan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau mempersiapkan hati kami mau memberi yang terbaik kepada Engkau Tuhan dengan kaedah yang telah ditetapkan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau mempersiapkan hati, pemikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan perkataan firman-Mu, untuk membangunkan setiap kami di sini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini dan juga firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudaraku. Haleluya. Dalam beberapa minggu ini kita belajar bagaimana hidup layak di hadapan Tuhan. Dan kita telah belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang agung. Yesus itu adalah Allah yang agung, menjadi kepala dalam gereja. Kita juga belajar bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua. Jadi ini membuat kita harus hidup layak di hadapan Tuhan. Dia datang bukan saja dengan menyelamatkan kita, setiap kita yang ada di sini. Tetapi dia juga datang membawa penghukumannya yang adil. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Ini dia membuat kita harus berhati-hati atas kehidupan kita. Di mana kita harus hidup layak di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita mempelajari untuk kita hidup layak di hadapan Tuhan, kita perlu berpaling dari berhala yang menguasai hidup kita pada hari ini dan mentaati Injil Tuhan, mentaati menjalankan keluar keselamatan yang kita terima lewat pemberitaan Injil ini. Amin saudaraku, kita akan baca di dalam 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-18. 2 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10. Saya akan bacakan. Dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Yesus datang membawa pembalasan buat mereka yang tidak mentaati Injil. Saya akan teruskan. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya. Dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila ia datang pada hari itu, maksudnya Tuhan datang pada kali yang kedua, untuk dimuliakan di antara orang kudusnya, orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya. Sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita baca daripada ayat ini, Tuhan akan datang membawa pembalasan. Dan dia datang bukan saja datang sebagai hakim yang adil, malah dia akan melaksanakan penghakiman itu sesuai dengan perbuatan kita. Minggu lalu kita juga belajar tentang Tuhan akan menghakimi, jauh masuk ke dalam hati kita, niat hati kita. Menghakimi perbuatan kita, menghakimi ketika kita memiliki roh nabi palsu dan mengajarkan kesesatan kepada orang lain. Saudaraku, jadi Tuhan datang dengan kemarahannya, dengan api yang menyala-nyala, dengan kecemburuannya saudaraku. Dan setiap orang yang percaya dan mentaati Injil dan menjalankan keluar, berpaling daripada berhala-berhalanya, di situ kita akan terlepas daripada murka Tuhan. Kalau kita baca saudaraku di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 mengatakan, karena Allah menetapkan menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Tuhan kita.
Amin. Allah menetapkan untuk tidak menetapkan murka, tetapi untuk kita memperoleh keselamatan. Tetapi ramai orang Kristen tidak mentaati Injil Kristus walaupun mereka sudah diselamatkan. Walaupun mereka diselamatkan oleh pemberitaan Injil, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tetapi ramai orang Kristen hanya percaya tetapi tidak mengerjakan keluar apa yang mereka percayai. Saudara yang seiman dalam Tuhan, ketika Yesus datang, sudah pasti dia akan datang dengan penghukuman. Dan dia akan datang membuat pembalasan buat orang-orang yang tidak mau mengenali dia, yang menolak dia. Bapak ramai kalau kita lihat saudaraku yang orang-orang yang ada di sekitar kita pada hari ini. Mereka adalah orang-orang Kristen. Tetapi mereka menolak Tuhan. Mereka tidak mentaati Injil. Mereka menolak keselamatan. Ramai di antara mereka tidak mengerjakan keselamatan mereka keluar. Sehingga hidup mereka tidak mau meresponi apa yang Tuhan bicarakan. Saudaraku, ini dia. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah menerima keselamatan, sebagai orang yang telah menerima perkabaran baik, Injil Kristus. Tanggung jawab kita adalah memberitakan Injil keselamatan kepada mereka yang belum mendengarnya, saudaraku. Bukan supaya kita bersama dengan mereka mendapat kasih karunia Tuhan dan kita berjalan dan menghidupi ataupun mengerjakan keluar keselamatan yang Tuhan telah percayakan buat kita. Saudaraku, kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 mengatakan, 2 Tesalonika 1:8 mengatakan, dan mengadakan pembalaan terhadap mereka yang tidak mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Makanya saudaraku, Tuhan sangat marah kepada orang yang menolak Injil. Dan Tuhan mau kita sebagai orang yang telah menerima kebenaran ini, mengerjakannya keluar dengan memberitakan berita Injil keselamatan kepada setiap orang yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku, kita sangat bersyukur. Kita hidup di zaman media sosial. Dan kita bisa berhubungan kepada setiap orang di dunia ini. Dan gunakanlah saudaraku, apa yang ada pada hari ini untuk memberitakan kebenaran Tuhan. Saya percaya bahwa kita sebagai hari ini gereja beribadah kebanyakan online. Dan saudaraku, gunakanlah kesempatan online ini. Jangan hanya saudara menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan secara online, tetapi saudara sukar untuk share, untuk kongsikan siaran ini. Saudaraku, ketika kita klik dan kita kongsikan siaran ibadah kita tentang kebenaran ini, secara tidak langsung kita sedang menginjil, kita sedang membawa berita baik kepada teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita bertanggung jawab memberitakan Injil sekalipun ada yang marah kepada kita, ada yang mengeraskan hatinya, tetapi kita telah melakukan tanggung jawab kita. Saudaraku, dunia perlu mengenal bahwa lewat pemberitaan Injil, di situ Yesus menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya jalan sampai ke sorga. Jalan sampai ke rumah Bapa. Karena saudaraku, dia akan datang lagi menyatakan kita bahwa Allah Bapa itu adalah Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan. Maka itu Yesus telah diutus kepada kita untuk menebus setiap dosa manusia. Saudaraku, ini sangat mudah. Tanggung jawab saudara dan saya adalah memberitakan kebenaran Tuhan. Jangan hanya kita sebagai orang Kristen, sudahlah kita kenal Yesus, sudahlah kita tahu keselamatan ini, tetapi kita tidak mengerjakan keselamatan ini keluar. Ataupun kita mengerjakan keselamatan ini keluar, tapi kita tidak pernah memberitakan tentang keselamatan ini kepada orang lain. Saudaraku, tanggung jawab kita. Ayat sebelumnya kita baca bahwa Tuhan datang bukan untuk memurkai kita, tetapi untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada juga orang-orang yang mengeraskan hatinya yang menolak kebenaran Injil firman Tuhan. Itulah yang akan masuk ke dalam murka, pengadilan, penghukuman dan pembalasan Tuhan. Saudaraku, jadi sebagai orang yang mentaati Injil, kita perlu mengerti
bahwa Injil itu adalah berkaitan dengan kebenaran Allah, berkaitan dengan iman kita yang memimpin kita untuk menjadi orang benar. Kita baca saudaraku dalam Roma pasal 1 ayat 17 mengatakan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kita dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku, Injil Kristus, kebenarannya membuat kita hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Injil ini adalah tentang iman kita di dalam Yesus Kristus. Injil menyatakan bahwa tidak mungkin manusia dapat datang kepada Allah Bapa dengan usahanya sendiri. Walaupun pada waktu ini ada orang mengatakan bahwa saya tidak melakukan dosa, saya tidak melakukan kejahatan, saya melakukan kebaikan. Saya membantu orang-orang yang memerlukan. Saudaraku, I want to tell you, saya ingin memberitahukan bahwa perbuatan baikmu tidak menjamin saudara diselamatkan. Tetapi ketika kita mengerjakan keluar keselamatan dengan iman, percaya kepada Yesus dan kita mengerjakan dan kita melakukan kebaikan, disitulah kita bisa memberkati orang, disitulah keselamatan kita bisa dinyatakan kepada orang-orang yang ada di luar sana yang belum mengenal Kristus. Saudaraku, ini dia. Kita menerima kebenaran ini daripada Yesus dan ini adalah satu perjalanan awal iman kita hingga akhir hidup kita dan kita harus menyatakan iman kita melalui pekerjaan tangan dan perbuatan kita. Dengan iman kita mengerjakan perbuatan kita yang baik, saudaraku. Ini dia. Saudaraku yang iman dalam Tuhan. Ketika kita percaya Yesus dengan iman kita, kita sebenarnya sedang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Galatia 1 ayat 6 mengatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudaraku, Injil yang kita terima, kebenaran yang kita terima ini membuat kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ketika kita percaya kepada Injil, kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan dengan iman kita untuk kita mengerjakan keluar keselamatan. Mari saudaraku, kita benar-benar mentaati Injil dan menjalankan keluar identitas kita ataupun identiti kita di dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah dan membuat kita hidup layak di hadapan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu mengerjakan keluar dengan iman, keselamatan di bawah kasih karunia Tuhan. Bukan itu saudaraku, ketika kita menjadi orang-orang yang telah diselamatkan dan terlepas daripada murka ataupun hukuman Tuhan, kita akan melayani Tuhan. Amin. Saudara menyadari ketika saudara diselamatkan, ketika saudara mempercayai akan keselamatan, Injil yang kebenaran Tuhan ini, tentang kematian, tentang keselamatan, tentang darah Yesus, tentang pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ketika kita mempercayai kebenaran ini, saudaraku, maka kita akan bertindak untuk mau melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Kita akan bertindak untuk mau melayani Tuhan. Kita baca, saudaraku, dalam 1 Tesalonika pasal 1:9 mengatakan, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang-orang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Amin, saudaraku, kita akan tahu bahwa orang yang hidup di luar Kristus sudah pasti akan mengalami hukuman dan kebinasaan. Tetapi orang yang percaya kepada Injil Kristus, mereka akan dimuliakan. Mereka pada hari itu kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan kita dan di antara orang-orang kudusnya. Dan kita percaya bahwa kita akan diselamatkan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, bukan saja kita
melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Tetapi Tuhan mau kita menilai di dalam hati kita. Adakah pada waktu ini ketika kita melayani Tuhan, ketika kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan, masih adakah berhala yang menguasai hati dan pemikiranmu? Saudaraku, kita perlu berpaling dari berhala kita. Karena kita tahu, saudaraku, berhala itu berkaitan dengan perkara-perkara yang kita percayai lebih daripada Tuhan. Maksudnya apa, saudaraku? Ketika kita datang kepada Tuhan dan Tuhan tidak menjawab atau menolong kita, kita akan mencari orang lain. Kita akan mencari sesuatu yang kita pegang untuk menolong kita. Itu berhala, saudaraku. Jadi, saudaraku, suatu hal yang mengikat saudara lebih daripada mempercayai Tuhan, itu adalah berhala yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, saudaraku yang seiman dalam Tuhan, orang-orang yang terikat dengan dosa juga, itu juga berhala. Karena mereka lebih menyukai dosa, walaupun mereka tahu itu dosa atau membuat kemurkaan Allah. Karena kedagingannya, mereka melakukan dosa terus menerus. Dan dosa inilah yang mengikatnya menjadi berhala dalam hidupnya. Yang kedua, mereka juga mengharapkan ataupun mengambil identiti mereka bukan di dalam Yesus, tetapi di dalam pekerjaan mereka, dalam harta mereka, kedudukan mereka, dan apa yang mereka miliki. Ini juga berhala yang menguasai, sehingga kita tidak bisa mengutamakan Tuhan dalam hidup kita dan menjalankan keluar apa yang menjadi keinginan Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, karena kita seharusnya tahu bahwa identiti sebenar kita adalah di dalam Kristus, karena Dia telah menjadikan kita imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau berhala itu menguasai hati kita, maka identiti kita sudah pasti tertuju kepada berhala. Hal-hal yang mengikat engkau lebih daripada engkau mengasihi Tuhan atau lebih kepada Tuhan. Ini yang menjadi berhala, saudaraku. Jadi ketika kita terfokus kepada Tuhan, dan kita mengutamakan Yesus, dan kita mentaati Injil dan melayani Dia, maka identiti kita ada di identiti dalam Kristus, di mana Tuhan mengatakan bahwa saudara dan saya yang telah diselamatkan masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Saudara bukan lagi hamba, tetapi saudara adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Makanya sebagai status identiti kita sebagai imamat yang rajani, kita menyadari bahwa tanggung jawab imam adalah melayani Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengerti? Karena ketika kita tahu bahwa kita telah diselamatkan, kita masuk dalam kasih karunia, dan identiti kita lewat kebenaran bahwa Tuhan memanggil saudara dan saya menjadi imamat yang rajani, tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Makanya ketika berhala menguasai hidup kita, identiti kita terfokus kepada berhala. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, dan kita tahu bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran kita, maka identiti kita hanya di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Makanya ramai orang Kristen tidak mau mengerjakan keluar keselamatan mereka. Tidak tahu identiti mereka di dalam Kristus. Kenapa saudaraku seperti ini? Karena mereka memiliki berhala-berhala dalam hati mereka yang tersembunyi. Dan itu harus ditagani terus menerus. Saudara yang seiman dalam Tuhan. Dalam 2 Korintus pasal 4 dan 6 mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang dampak pada wajah Kristus. Saudaraku, kita perlukan terang perkataan Kristus untuk menyinari ke dalam hati kita. Sehingga kita dapat melihat kegelapan yang ada dalam hati kita. Sehingga kita bisa melihat berhala apa yang menguasai hati kita, saudaraku. Apabila kita dapat mengenal pasti berhala-berhala yang ada dalam hati kita, maka kita bisa menyingkirkan berhala ini. Jadi perkataan firman Tuhan itu bisa menerangi hati kita. Dan bisa melihat kegelapan ataupun menerangi kegelapan yang ada dalam hati kita. Sehingga kita mengerti bahwa ini adalah berhala yang selama ini menguasai hati dan pemikiran saya. Sehingga kita tidak berharap kepada Tuhan. Saudaraku, mari kita menyingkirkan berhala yang ditawarkan oleh dunia. Yang ditawarkan oleh Mesir. Saudaraku, berhala Mesir adalah berhala yang diperkenalkan
oleh dunia yang mengikat kita dimanapun kita berada, walaupun kita telah mempercayai pemberitaan Injil. Maka ini yang berlaku kepada bangsa Israel. Ketika bangsa Israel keluar daripada Mesir, saudaraku, mereka masih membawa berhala-berhala Mesir. Tuhan mau menghancurkan bangsa ini, tetapi Tuhan juga melihat bahwa bangsa ini, identitas mereka itu adalah tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub, tentang nama Tuhan. Makanya Tuhan sangat marah kepada bangsa ini karena bangsa ini terikat dengan Mesir. Bayangkan saudaraku, mereka berada di Mesir ratusan tahun. Sudah pasti berhala-berhala Mesir itu mempengaruhi hati dan pemikiran mereka, sehingga mereka ada yang memberontak kepada Tuhan. Kita lihat saudaraku yang dalam Yehezkiel pasal 20 ayat 6 yang ke-13. Pada hari itu aku bersumpah kepada mereka untuk mereka membawa mereka dari tanah Mesir ke tanah yang kupilih baginya, negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, tanah yang permai di antara semua negeri. Mari kita baca di dalam Yehezkiel 20 ayat 7 hingga 13. Saya akan bacakan ayat 7. Dan aku berkata kepada mereka, biarlah setiap orang yang membuang dewa-dewanya yang menjijikkan kemana ia selalu melihat, dan jangan menajiskan dirimu dengan berhala Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Tuhan sangat tegas saudaraku dengan bangsa Israel. Buang berhala Mesir. Aku adalah Allah yang cemburu. Akulah Tuhan Allahmu, bukan berhala Mesir. Aku yang memimpin engkau keluar daripada Mesir ke tanah yang permai di antara negeri yang ada ketika itu. Saudaraku, kalau kita lihat saudaraku, bangsa Israel yang tidak mau melepaskan berhala Mesir, mereka membawa berhala mereka bersama-sama keluar daripada Mesir, saudaraku. Kita tahu saudaraku, dan ketika kita membaca buku Yehezkiel ini, kita dapat melihat bahwa ketika bangsa Israel masih berada di Mesir, ada di antara mereka memiliki ataupun masih menyimpan berhala Mesir yang menjijikkan, dewa-dewa Mesir. Saudaraku, makanya ketika Musa menuntun bangsa ini keluar dari Mesir untuk menyelamatkan mereka, saudaraku, bangsa Israel kita tahu adalah bangsa yang tegar tengkuk ketika Musa mau mereka keluar dari Mesir. Mereka, walaupun Tuhan sudah memberikan amarah, tetapi mereka menolak untuk menyingkirkan berhala-berhala yang ada, sehingga Tuhan begitu murka dengan mereka, di mana Tuhan hampir-hampir saja mau membinasakan bangsa ini. Kita lihat saudaraku di dalam Yehezkiel 20 ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Tetapi mereka memberontak terhadap aku dan tidak mau mendengar kepadaku. Setiap orang yang tidak membuangkan dewa-dewanya yang menjijikkan, kemana ia selalu melihat dan tidak meninggalkan berhala Mesir, maka aku bermaksud hendak mencurahkan amarahku ke atas mereka yang melampiaskan murkaku kepadanya di tengah-tengah tanah Mesir. Tetapi aku bertindak oleh kerana namaku, supaya ia jangan dinajiskan di hadapan bangsa-bangsa di mana mereka berada. Di hadapan bangsa-bangsa itu aku menyatakan diri kepada mereka dalam hal aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, satu-satunya sebab mengapa Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel ketika itu, saudaraku, sebelum membawa mereka keluar dari Mesir, adalah kerana namanya. Saudaraku, Tuhan sangat respect namanya. Makanya ketika kita menggunakan nama Tuhan untuk mengusir setan, atau menggunakan nama Tuhan kita menggunakan nama Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit, maka itu akan berlaku karena Tuhan respect namanya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, di dalam Yehezkiel 20:13 mengatakan bahwa tetapi kaum Israel memberontak terhadap aku di padang gurun. Mereka tidak hidup menurut ketetapanku, dan mereka menolak peraturan-peraturanku yang kalau manusia melakukan ia akan hidup. Mereka juga melanggar kekudusan hari-hari sabatku dengan sangat. Maka aku akan bermaksud untuk mencurahkan amarahku ke atas mereka di padang gurun, hendak membinasakan mereka. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, Tuhan sangat marah ketika kita masih menyimpan berhala-berhala ini. Walaupun mungkin kita tidak menyadari,
Tetapi saudaraku, kita perlu perkataan Tuhan masuk dan menyinari kegelapan dalam hati kita. Ini sangat penting saudaraku. Kalau masih ada berhala menguasai kita walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, sudah menerima kebenaran Injil, ketika saudara masih menyimpan dan berkompromi dengan berhala dalam hatimu dan mengutamakan berhala ini daripada Tuhan, maka penghakiman akan datang dalam hidup kita pada kadar yang segera. Saudaraku, kita perlu berpaling dari berhala. Dan mari kita melayani Tuhan sebagai imam yang dipercayakan. Identitas kita sebagai imam. Kita perlu mengenal Tuhan dengan menerima Injil Tuhan Yesus Kristus dan berpaling daripada berhala-berhala. Lalu melayani Dia sebagai imam Tuhan di muka bumi ini. Kita lihat saudaraku dalam 1 Samuel ayat 2 ayat ke-35. 1 Samuel 2:35. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku, dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Saudaraku, dalam perjanjian lama kita tahu bahwa seorang imam itu menjadi seorang imam karena dia berasal daripada keturunan imam. Otomatis secara terus ketika mereka dewasa, mereka bertanggung jawab menjalankan tugas-tugas sebagai seorang imam. Tetapi saudaraku, dalam perjanjian baru, kita sangat bersyukur semua kita diangkat menjadi imam di dalam sebuah kerajaannya di muka bumi ini. Supaya kita mengerti bahwa identitas kita adalah seorang imam dan kita bertanggung jawab untuk melayani Tuhan dengan setia. Ketika kita mengerti kebenaran ini saudaraku, identitas kita adalah seorang imam, maka kita akan bertindak melayani Tuhan sampai kedatangan Tuhan pada kali kedua. Saudaraku, sebagai imam kita tidak hanya melayani Tuhan sekadar di muka bumi ini, tetapi kita akan melayani Tuhan terus menerus sampai kedatangan Tuhan, sampai kita berada dalam kerajaan yang kekal saudaraku. Jadi kita diangkat sebagai imam karena kita lahir semula dari air dan roh. Kita menerima keselamatan, menerima Injil keselamatan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita telah dimeteraikan dengan darah perjanjiannya, masuk ke dalam perjanjian yang baru dengan Tuhan. Dan di situ kita bisa mengerjakan keluar tanggung jawab kita sebagai imam. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu belajar untuk melayani Dia sebagai imam yang setia. Amin saudaraku, di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama kita tahu bahwa seorang imam itu dipilih melalui kelahiran di dalam keluarga imam. Tetapi dalam perjanjian baru kita menjadi imam karena kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara memiliki identitas dan saudara adalah bangsa yang kudus, imamat yang raja ini. Kerjakanlah tanggung jawab saudara di dalam melayani Tuhan. Saudaraku, kualiti terpenting menjadi seorang imam adalah menjadi orang yang setia. Setialah melayani Tuhan. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi, saudara diberikan posisi di dalam rumah Tuhan untuk melayani sebagai imam saudaraku. Sebagai seorang imam kita harus tahu bagaimana mengerjakan keluar, bukan mengerjakan apa yang menjadi keinginanmu, apa yang kau mau. Tetapi seorang imam, dia mengerjakan hal yang menjadi keinginan Tuhan, perkara yang Tuhan inginkan. Saudaraku, ini sangat penting karena pada zaman dulu, pada dalam perjanjian lama, seorang imam yang masuk melayani Tuhan dan mengerjakan apa yang mereka kerjakan, yang mereka suka, maka penghukuman Tuhan langsung datang atas orang itu dan membunuh orang itu. Kalau kita lihat saudaraku, 2 orang anak Harun telah dipanggil untuk menjadi imam. Mereka hanya melakukan apa yang mereka ingin lakukan sehingga mereka dibakar hangus oleh api Tuhan. Karena mereka bertindak yang tidak menyenangkan hati Tuhan ketika mereka melayani. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita diberikan penghormatan oleh Tuhan. Status kita sebagai imam. Dan penghormatan ini adalah untuk melayani Tuhan sentiasa, selama-lamanya. Kita tidak hanya melayani Tuhan dalam jangka masa yang singkat, tetapi sentiasa melayani Tuhan di hadapannya. Ini dia sangat penting saudaraku. Kita perlu melayani Tuhan, mentaati dan menjauhkan supaya kita tidak dijauhkan daripada hadirat Tuhan dan terputus dari kemuliaan Tuhan di hadapannya. Amin saudaraku. Jadi sangat penting untuk kita menerima Injil, berpaling daripada berhala-berhala kita dan mentaati Tuhan sebagai seorang imam, melayani Dia
bukan hanya memperoleh keselamatan, tetapi kita sadar identiti kita di dalam Tuhan untuk melayani Dia, menjadi seorang imam, melayani Tuhan dan menjauhkan berhala dari kehidupan kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang layak di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan datang dengan kasih, dengan kemurahannya, dengan kasih dalam hidup kita. Tetapi bukan datang untuk menghakimi dan membalas segala perbuatan kejahatan kita. Amin, saudaraku. Tuhan begitu baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa kami perlu mentaati Injil dan memberitakan Injil keselamatan. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami mempercayai Engkau Yesus, identitas kami adalah di dalam Yesus Kristus. Dan salah satu identiti kami adalah sebagai seorang imam. Dan kami harus melayani Engkau Tuhan sampai kapanpun menjadi seorang imam yang berkenan di mata Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya umat-Mu juga dapat melihat berhala-berhala yang menguasai hati mereka. Berhala-berhala dunia yang ditawarkan oleh dunia sehingga mereka lupa akan Tuhan. Lupa akan keselamatan, lupa akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan, jadikan kami orang-orang yang mengerti akan kebenaran firman. Biarlah firman-Mu menerangi hati kami. Kami juga akan mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran Tuhan. Kami akan menggunakan apa yang ada Tuhan untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Sehingga mereka juga bisa diselamatkan dan terlepas daripada murka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Berkati kami semua, berkati kami Tuhan pada hari ini yang melihat live ini di Facebook ini Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kuatkan kami menjadi orang-orang yang luar biasa, menjalankan tanggung jawab kami sebagai seorang imam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.